Shalom. Haleluya. Harus semangat karena ini tahun baru. Jadi shalom. Haleluya. Berikan sorak-sorak bagi nama Tuhan. Haleluya. Ya, sekali lagi saya mengucapkan selamat tahun baru 2024. Haleluya. Ya, di tahun ini mari kita awali dengan kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan karena kita ada saat ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Amin. Haleluya. Sebagaimana ku ada, Ya Tuhan. berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu Yesus. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Kami layak. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Katakan dengan segenap hati. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa Yesus. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkan. Ya Tuhan, terima kasih Yesus. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagi. Katakan besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu,
berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang tak semakanku. Ya Yesus, ku hidup dalam segala kelimpahan
pujian kita di hadapan Tuhan. Karena dia hadir di tempat ini. Dan dia rindu mendengarkan suara setiap kita yang ada di tempat ini. Mari ucapkan syukur-Mu. Terima kasih Tuhan. Untuk tahun yang baru, untuk hari yang baru, untuk kesempatan yang baru. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari angkat suaramu, angkat penyembahanmu kepada Tuhan, karena dia hadir di tempat ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk setiap hal yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk tahun 2023. Terima kasih Tuhan untuk tahun yang baru yang Kau sediakan kepada kami Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Ya Tuhan, kami sangat bersyukur Tuhan untuk setiap hal yang Kau berikan kepada setiap kami. Untuk tahun yang baru, untuk hari yang baru, untuk kesempatan yang baru Tuhan. Dan saat ini Bapa, kami ingin terus memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Mengucapkan syukur kami, bukti kami, tanda ucapan syukur kami kepada-Mu Tuhan. Dan semuanya yang siap untuk memuji Tuhan dan menyembah Tuhan lebih lagi, semuanya katakan bersama-sama. Amin. Haleluya. Berikan sorak-sorak bagi nama Tuhan. Dipersilakan untuk duduk kembali. Haleluya. Mari kita terus memuji dan memuliakan Tuhan. Mari kita bersyukur dengan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bersama-sama. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Lebih semangat, biar kita angkat tangannya lebih luas, biar kita bisa melompat. Mari semuanya saya ajak untuk bangkit berdiri. Haleluya. Nanti kalau ada kata-kata angkat tangan, mari kita angkat tangan kita. Amin. Haleluya. Saat kita melompat, ada kata-kata melompat, mari kita melompat yang tinggi buat Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang
siap untuk melompat? Kakiku melompat bagimu ya Tuhan, selamatmu. Bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Balasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, ya Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Balasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Oh, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Lihat sorak-sorai bagi nama Tuhan. Ku mau selalu bersyukur karena cintamu pada setiap kami Tuhan. Katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. One, two, three, go! Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung berangkat, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota. Semuanya angkat syukur kita kepada Tuhan. One, two, three. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung berangkat, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, ya Tuhan, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Dipersilakan untuk duduk kembali. Saat ini mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku.
masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rasa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesus. Kau sangat ku cinta. Mari lebih lagi ungkapkan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya Tuhan. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku.
saudara-saudara, shalom. Ya, puji Tuhan pagi ini minggu pertama dari tahun 2024, tahun baru, kita ada di rumah Tuhan. Ya, ini satu hal yang indah untuk kita mengawali tahun ini dengan beribadah kepadanya. Dan pagi ini saya bersyukur dapat kembali menyampaikan firman Tuhan yang Tuhan telah taruh dalam hati saya. Dan mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus, Bapak Sorgawi, kami berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berdoa agar bisa lancar Tuhan, terutama komputer yang dipakai bisa berjalan dengan baik, tidak kehilangan sinyal atau tulisan dan gambar yang ada. Tuhan tolong buka jalan agar penyampaian firman Allah tidak terganggu, kuasa-kuasa jahat, roh kegelapan yang mencoba untuk mengganggu firman Allah kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa agar Tuhan yang menolong dan membuka jalan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih. Amin. Ya, jadi agar hidup bisa penuh mukjizat, perubahan paradigma itu harus. Dari waktu saya baca firman, ayat-ayat ini menyala, saudaraku. Seperti di stabilo gitu, menyala. Dan setelah saya baca dengan teliti, Tuhan memberikan tema untuk perubahan paradigma yang mendatangkan mukjizat Allah dalam hidup kita. Kalau tahun ini paradigma kita bisa berubah, tahun ini akan menjadi tahun yang luar biasa. Penuh mukjizat dan keajaiban terjadi dalam hidup kita. Mari kita lihat contoh yang pertama dari 2 Samuel 5 ayat yang ke-6. Pertama kita melihat paradigma Raja Israel. Seperti apakah paradigma Raja Israel? Kita baca 2 Samuel 5 ayat 6. Jadi ceritanya Raja Damsyik, Raja Aram itu menulis surat kepada Raja Israel menyuruh Naaman untuk datang kepada Raja Israel agar disembuhkan. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Jadi ini Raja Aram tulis surat kepada Raja Israel. Bilang, aku menyuruh pegawaiku yang bernama Naaman, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Lah kira-kira kalau ada orang menulis surat seperti ini kepada kita, aku menyuruh pegawaiku ini supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya, atau kalau sekarang penyakit yang tidak ada obatnya, seperti kanker misalnya, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kankernya, atau penyakit apa lagi yang tidak bisa disembuhkan. Kira-kira reaksi saudara bagaimana ya? Mari kita lihat reaksi Raja Israel, paradigmanya sebagaimana. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannyalah lah pakaiannya, serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan? Sehingga orang ini, Raja Damsyik, Raja Aram, mengirim pesan kepadaku supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Ya, itu masalahnya. Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah apa paradigma Raja Israel. Ia mencari gara-gara terhadap aku. Ya, ini paradigma Raja Israel. Dapat surat dari Raja Aram, dari rajanya Naaman, Naaman panglima
perang atau menteri pertahanan, dan dia berkata, ia mencari gara-gara terhadap aku. Paradigmanya cari gara-gara. Ya ini secara manusia betul. Ya, masa ngirim orang sakit kusta, suruh dia menyembuhkan. Apakah aku ini Allah yang bisa menyembuhkan penyakit kusta? Ya. Jadi dia mengoyakkan pakaiannya tanda berkabung dan menyatakan Raja Aram ini mencari gara-gara terhadap aku. Ini paradigma yang pertama, paradigma mencari gara-gara ya. Jadi kalau ada masalah, ada kesulitan, ini orang cari gara-gara. Ya, jadi paradigmanya seperti itu. Tapi kita lihat mari paradigma yang kedua, yaitu paradigma Nabi Elisa. 2 Raja 5 ayat yang ke-8. Segera sesudah didengar Elisa abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimkannya lah pesan kepada Raja. Bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Raja tadi karena merasa mau disolimi, ya cari gara-gara, raja negara lain cari gara-gara, dia mengoyakkan pakaiannya, tanda berkabung. Nah, peristiwa itu didengar oleh Nabi Elisa. Jadi dia kirim pesan kepada raja, tulis surat kepada raja. Dia bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Ya, mengoyakkan pakaian itu karena dia merasa Raja Aram ini mencari gara-gara. Rajanya Naaman ini cari gara-gara. Orang ini datang, menyuruh Naaman datang untuk cari gara-gara. Jadi dia mengoyakkan pakaiannya. Setelah Elisa tahu masalahnya itu, lalu dia punya paradigma lain. Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Ini paradigma Nabi Elisa. Biarlah ia datang kepadaku, suruh Naaman datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Ada Allah yang hebat di Israel. Ada Tuhan yang hidup di Israel. Ya, ini paradigmanya Nabi Elisa. Dia tidak melihat bahwa Raja Aram ini cari gara-gara. Tidak apa-apa. Tidak usah mengoyakkan pakaian. Suruh saja dia datang kepadaku. Supaya dia tahu bahwa ada nabi di Israel. Ada Allah di Israel. Ada Tuhan yang hidup di Israel. Ya. Ini Israel zaman dulu, ya, bukan yang sekarang. Nah, itu paradigma kedua. Paradigma pertama, Raja Israel bilang ini orang cari gara-gara. Tapi Nabi yang di Israel ini berkata, suruh dia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Nah, sekarang kita lihat paradigma yang ketiga, paradigmanya Naaman. 2 Raja 5 ayat 10. Lalu Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah, mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir, sembuh atau pulih seperti sedia kala. Mengapa dipakai kata tahir? Tahir dengan sembuh itu beda. Kalau sembuh itu penyakitnya yang sembuh. Tapi kalau sakit kusta itu jarinya bisa prutul. Ya, tangannya bisa prutul, itu tidak kembali. Sudah sakit, ya sudah, sakitnya sembuh tapi jari-jari yang hilang tidak kembali. Tapi tahir itu jari-jari yang hilang nempel lagi. Jari-jari yang hilang muncul lagi, itu tahir. Bedanya tahir dengan sembuh. Kalau sembuh, penyakitnya sembuh, tapi jari-jari yang sudah prutul tidak kembali tumbuh. Tapi kalau tahir, itu di samping penyakitnya sembuh,
jari-jarinya tumbuh lagi. Ini paradigmanya belum ada paradigma di sini. Cuma disuruh mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka ia akan menjadi tahir, pulih kembali menjadi tahir, ya. Terus reaksi Naaman bagaimana? Lalu pergilah Naaman dengan gusar. Gusar itu marah, tidak senang hati, sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya. Lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Ini paradigmanya Naaman yang lama. Ya, dia membayangkan Elisa akan keluar, menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit kusta dan penyakit itu sembuh. Ini karepe dia, bayangannya dia, ya, rencananya dia seperti itu. Tapi bukan itu yang Tuhan kehendaki. Paradigma yang baru paradigma yang lama ini harus berubah. Kalau tidak berubah, mukjizat tidak terjadi. Naaman berkata lagi, bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati, ya, dengan marah, gusar, jengkel, ngamuk, panas hati. Nah, ini bedanya. Bedanya kalau Naaman itu paradigmanya sungai Abana dan Parpar yang ada di Damsyik. Ini yang dianggap lebih baik dari sungai Yordan. Paradigmanya Nabi Elisa, sungai Yordan, mandi di sungai Yordan 7 kali. Nah, kalau andai kata Elisa ini pulang ke Damsyik, tidak mau mandi di sungai Yordan. Damsyik dan Abana dan Parpar lebih bagus. Dia pulang ke Damsyik, dia mandi 7 kali di Abana dan Parpar. Dia sembuh apa tidak, saudaraku? Sembuh apa tidak kalau mandi di Abana dan Parpar? Pasti tidak sembuh. Karena paradigmanya Allah beda. Paradigmanya Elisa, paradigmanya Naaman itu mandi di sungai Abana dan Parpar lebih baik. Ya, lebih baik, lebih bersih. Mandi di sana menjadi tahir. Tapi tidak, andai kata dia nyemplung mandi di Damsyik, di sungai Abana dan Parpar, dia tidak akan mengalami apa-apa. Paradigma lama tidak mendatangkan mukjizat dalam hidupnya. Tapi kalau dia, ya ini terusannya ya, dia pergi dengan panas hati, dengan gusar, dengan marah. Nah ini pegawainya, salah seorang prajuritnya, ayat 11, Raja-Raja 5 ayat 11. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Ya. Ini paradigma orang yang sederhana, prajuritnya mungkin ya prajurit 1 apa prajurit 2, bukan komandan, bukan kolonel ya, atau apalagi jenderal, bukan. Dia pegawai biasa, prajurit biasa. Dia punya paradigma lain. Pak, kalau Bapak disuruh melakukan hal yang sukar, misalnya memanjat Gunung Semeru atau memanjat Gunung Merapi dan mencari batu kencana di atas gunung, Bapak akan melakukannya kan? Iya. Lah apalagi cuma disuruh mandi di sungai Yordan dan engkau akan menjadi tahir. Kenapa kok tidak mau? Disuruh yang sulit mau,
Suruh yang gampang saja kok tidak mau. Nah rupanya ini mengubah pola pikir Naaman. Mengubah paradigma Naaman. Mungkin dia berpikir, lah iya ya, aku disuruh naik gunung, mau nyebrang lautan, mau suruh mandi aja kok tidak mau. Dia mulai berpikir, wah apa salahnya ya aku mandi. Yang penting kan aku bisa sembuh ya. Itu paradigmanya Naaman. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan. Dia mengubah paradigmanya. Paradigma tidak mau menjadi mau. Ya, paradigma sungai Abana dan Parpar menjadi sungai Yordan. Sesuai dengan firman Tuhan. Dan bayangannya Elisa keluar menggerak-gerakkan tangannya, mengucapkan japa-japunya supaya dia sembuh. Sudah dia lupakan itu. Bukan cara Tuhan. Ya, cara Tuhan paradigma mandi sungai Yordan. Dan dia mandi 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Perhatikan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Ya. Mujizat terjadi, kesembuhan terjadi. Karena apa? Karena Naaman taat akan firman Allah. Maka dia mengalami mujizat Tuhan dalam hidupnya. Walaupun tidak seperti dia bayangkan, walaupun tidak seperti dia canangkan, walaupun tidak seperti dia rencanakan. Ya, Elisa keluar, mulutnya komat kamit, lalu tangannya digerak-gerakkan, lalu kustanya menjadi sembuh. Itu paradigma lama, paradigma pikiran kita sendiri. Tuhan lain. Nabi Elisa paradigmanya nyemplung mandi di sungai Yordan. Ya. Jangan sungai Abana, Parpar di Damsik, tapi sungai Yordan. Maka turunlah ia. Naaman mengubah paradigmanya. Dia turun ke sungai Yordan, membenamkan dirinya 7 kali di sungai Yordan. Sesuai dengan perkataan abdi Allah itu, sesuai dengan firman Tuhan. Lalu pilihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak. Ia menjadi tahir. Ya. Saudara lihat ini paradigma demi paradigma. Paradigma Raja Israel. Paradigma cari gara-gara tidak mendatangkan mujizat Tuhan. Ya. Terus paradigma Nabi Elisa. Paradigma yang benar. Suruh dia datang kepadaku supaya dia tahu bahwa di Israel ini ada seorang nabi. Nabi Allah, dari Allah yang hidup, Allah yang menyembuhkan, Allah yang memberkati, Allah yang sanggup menolong segala persoalan kita. Naaman disuruh mandi 7 kali di sungai Yordan. Dia gusar, dia marah. Saudara, ada orang-orang yang dengar firman itu gusar hatinya, marah. Ya, tidak senang terhadap Nabi Elisa, tidak senang terhadap hamba Tuhan yang menyampaikan. Ya. Pendeta ngomongin ngono ya, wah sudah tidak enak, tidak mau, marah, gusar mendengar firman Allah. Tapi kalau dia mempertahankan paradigmanya, Naaman mati karena kustanya. Dia tidak sembuh dari penyakit kustanya. Dia tidak mengalami mujizat dari Allah Israel yang luar biasa. Tapi untung puji Tuhan ada paradigma prajuritnya yang berkata, Pak, kalau disuruh naik gunung, nyebrang lautan, mencari batu permata ini itu, Bapak kan mau toh? Mau. Lah iya, kenapa kalau disuruh yang mau, yang sukar saja Bapak mau, disuruh yang mudah kok tidak mau? Akhirnya dia sadar paradigmanya keliru, maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu, sesuai dengan firman Tuhan. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, ia menjadi tahir. Perubahan paradigma agar bisa hidup bagus, penuh mujizat. Perubahan paradigma itu harus. Demikian juga tahun ini, saudara. Kalau kita mendengar firman Tuhan, hati kita marah, hati kita gusar,
hati kita tidak senang, hati kita mangkel, jengkel, mujizat tidak terjadi dalam hidup kita. Dan tahun ini menjadi tahun yang biasa saja. Tidak ada apapun yang heran terjadi dalam hidup kita. Tapi kalau kita berubah paradigma kita, percaya sesuai dengan firman Tuhan akan terjadi dalam hidup kita, sesuai dengan membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu, maka pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak. Ia menjadi tahir. Nah, ini serangkaian cerita tentang paradigma, saudaraku, yang mengubah hidup Naaman menjadi bagus, hidup Naaman menjadi tahir, hidup Naaman menjadi luar biasa. Dia pulang dapat menjadi jenderal kembali di negara Damsyik, negara Aram, dan menjadi tentara prajurit berpangkat tinggi lagi dalam kerajaan Aram. Saudaraku, pagi ini saya rindu saudara berubah dalam hal paradigma. Kalau saudara ingin mengalami mujizat Tuhan dalam hidupmu hari ini, mari berubahlah dalam paradigmamu. Apapun, tentang apapun dalam hidup kita. Perubahan paradigma agar bisa hidup bagus, penuh mujizat. Perubahan paradigma itu suatu keharusan, harus kita lakukan. Ya, demikian juga paradigma saudara dalam membawa perpuluhan. Apapun ya paradigma saudara, sebetulnya disuruh Tuhan untuk merasakan mujizat Tuhan di tahun ini sederhana, gampang, tidak sulit. Hanya membawa perpuluhan, mendatangkan mujizat Tuhan. Ya, saudaraku, saya yakin tidak kebetulan ya. Pagi ini banyak gangguan, saudara. Dari laptopnya ganggu, dari listriknya ganggu. Karena apa, saudaraku? Satu hal, karena iblis tidak mau saudara diberkati Tuhan. Iblis tidak suka tahun ini membawa mujizat besar dalam hidup saudara. Iblis tidak mau saudara menjadi orang-orang yang taat dan punya paradigma yang mendatangkan mujizat Tuhan. Ya, iblis mau saudara tetap susah, hidupnya tetap miskin, hidupnya tidak ada perubahan, dan supaya ya, jadi kita lihat ketaatan itu awal dari mujizat Tuhan. Ketika janda Sarfat taat, hidupnya dan putri tunggalnya dipelihara oleh Tuhan. Tidak mati kelaparan. Andai kata janda Sarfat tidak taat, mempersembahkan roti pertamanya itu kepada Elisa, maka janda Sarfat ceritanya akan beda. Di Alkitab akan dituliskan janda Sarfat dan putri tunggalnya mati kelaparan. Dan Tuhan tidak mau itu. Ya, janda Sarfat taat dan dia dipelihara Tuhan selama masa kelaparan. Nah, yang kedua tadi sudah kita lihat paradigma Naaman berubah dari paradigmanya sendiri. Elisa keluar, mulutnya komat kami, tangannya digerak-gerakkan untuk menyembuhkan penyakitnya. Dan paradigma sungai Abana dan Parpar di Damsyik menjadi sungai Yordan. Dia membenamkan dirinya 7 kali dan sakit kustanya yang dokter tidak bisa menyembuhkan, disembuhkan oleh Tuhan. Lalu juga Petrus dan kawan-kawannya setelah kegagalan semalam suntuk menangkap ikan, gagal total. Jangankan ikan besar, ikan kecil pun tidak dapat. Dia taat ketika Tuhan Yesus tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu. Petrus taat dan dia mengalami ya mujizat Tuhan yang luar biasa. Sampai perahunya hampir tenggelam karena menangkap begitu banyak ikan dalam jalannya. Alasan yang kedua,
kita taat membawa perpuluhan, karena perpuluhan akan membuka segala pintu langit dalam kehidupan kita. Ya, Yakub Nahuai dulu waktu menjadi pemimpin GPI, ketua GPI, menulis buku yang berjudul Dosa yang Menutup Pintu Langit, yaitu dosa perpuluhan. Kalau kita tidak membawa perpuluhan kepada Tuhan, di situ ada dosa yang akan menutup pintu langit dalam kehidupan kita. Pintu kelimpahan akan tertutup, pintu kesehatan tertutup, pintu kesembuhan tertutup, pintu kebahagiaan, keharmonisan, dan pemulihan, dan lain sebagainya akan tertutup dalam kehidupan kita. Ya, saya berdoa Bapak Ibu tahun ini pintu langit akan terbuka dalam hidup saudara. Pintu kesembuhan, pintu kesehatan, pintu kelimpahan terbuka bagi saudara, pintu kebahagiaan, keharmonisan, dan pintu pemulihan atau kesembuhan terbuka dalam hidup saudara. Dan satu hal yang tidak kalah pentingnya, kita dapat karunia memiliki dan karunia menikmati. Ya, ini ditulis dalam Raja 5 ayat 15 sampai 18. Kita awali ayat 18 dulu. Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda, dan kuasa untuk menikmatinya. Ya, tidak hanya memiliki kekayaan, karunia, harta benda, tapi dan kuasa untuk menikmatinya. Alangkah tragisnya orang-orang yang memiliki kekayaan, harta benda, tapi tidak diberi kuasa untuk menikmatinya. Ya, karena satu dan lain hal. Misalnya orang punya kolam renang, tapi tidak pernah bisa renang. Karena apa? Karena dia alergi kaporit, pembersih air kolam renang. Sehingga kalau dia mandi di kolam, ada kaporitnya, itu badannya biduren semua. Ya, biduren, kujur badan biduren. Jadi ya dia punya tapi tidak menikmati. Ada orang punya mobil, koleksi, mobil bagus-bagus, baru-baru. Tapi tidak bisa naik mobil, karena apa? Karena dia mabuk kalau naik mobil lebih dari 10 menit sudah ngeliang. Kayak orang vertigo, ngeliang, ambruk, mabuk, tidak bisa. Jadi ya apa gunanya? Punya harta benda, kekayaan, tapi tidak bisa menikmati. Ya, atau mungkin sudah sukses mengumpulkan banyak harta benda, tapi mendadak meninggal dunia. Kecelakaan atau apa ya. Orang bisa setiap saat dipanggil oleh Tuhan. Akhirnya apa? Sia-sia. Maka Tuhan bilang orang yang kaya seperti itu disebut orang kaya yang bodoh dalam firman-Nya. Ini pun kemalangan, malang hidupnya, yang menyedihkan. Sebagaimana ia datang, demikian pun ia akan pergi. Ya, dipanggil Tuhan. Dan apakah keuntungannya orang tadi yang telah berlelah-lelah menjaring angin? Berlelah-lelah mengumpulkan harta benda kekayaan itu, Tuhan bilang seperti menjaring angin. Nah, kalau orang menjaring angin, ya berapa lama pun tidak akan dapat apa-apa. Jaringnya pasti bocor, tidak bisa nampung angin. Ya, itu jadi sia-sia, yang dikerjakannya sia-sia. Memiliki tapi tidak menikmati, itu sia-sia. Ya, mempunyai anak, tapi anaknya tidak sayang kepada bapaknya. Anaknya brosal, anaknya nakal, anaknya melakukan hal-hal yang menghancurkan ya orang tuanya. Saya menunggu itu hasil vonisnya Alun, ya, Bapak Alun. Anaknya Dendi itu menganiaya temannya David Osara, ya, sampai dia ditangkap polisi,
bapaknya juga korupsi, ditangkap polisi, menghancurkan karir dan jabatan ayahnya. Punya anak, tapi anaknya tidak menjadi berkat, tidak menikmati indahnya punya anak. Ya. Jadi sangat penting kita jangan hanya memiliki, tapi mari kita menikmati apa yang kita miliki. Malah sepanjang umurnya, orang yang tidak menikmati berada dalam kegelapan dan kesedihan, mengalami banyak kesusahan, penderitaan, dan kekesalan. Siapa yang mau hidup seperti ini? Hidupnya dalam kegelapan, hidupnya dalam kesedihan, hidupnya mengalami banyak kesusahan, mengalami penderitaan dan kekesalan. Hidupnya sia-sia, meskipun dia kaya punya harta, sia-sia karena tidak mendapat karunia untuk menikmati. Lihatlah yang kuanggap baik di tempat ialah dan tempat tepat ialah baik dan tepat ialah kalau orang makan minum bisa bersenang-senang dalam segala usaha yang dilakukannya dengan jerih payah di bawah matahari selama hidup yang pendek yang dikaruniakan Allah kepadanya, sebab itulah bagiannya. Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bagiannya dan untuk bersukacita dalam jerih payahnya, juga itu pun karunia Allah. Jadi ada yang namanya karunia memiliki, ada yang namanya karunia menikmati. Dan saudara, firman Tuhan berkata alangkah indahnya, saudara jangan cuma memiliki harta benda, tapi mari kita taat firman supaya kita juga mendapat karunia untuk menikmati harta benda yang kita miliki. Itu adalah kebahagiaan dan karunia Allah. Bersukacita dalam jerih payah hidupmu di dunia ini. Mengalami sukacita. Jangan sampai hidup di dunia hanya mengalami kekesalan, kesedihan, ya, kegelapan, penderitaan dan kekesalan. Ini hanya memiliki. Kalau tidak menikmati, berarti hidup Anda dalam kegelapan, dalam kesedihan, banyak susah, banyak penderitaan dan kekesalan. Hidup yang demikian, hidup yang sia-sia. Tapi biarlah orang-orang, saudara-saudara yang diberi karunia Allah, kekayaan dan harta benda, dan juga diberi karunia untuk menikmatinya. Hidup saudara akan bahagia, bersukacita oleh karunia Allah ini. Ya, mari kita angkat lagu mujizat masih ada dalam hidupku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku, tak ada yang mustahil bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Pemusik, pemuji, mari kembali mempersiapkan diri. Tuhan, Engkau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tanganmu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku.
Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagi. Sungguh ku percaya, ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada, mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada, mujizat masih ada bagiku. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, sungguh kami percaya tiada yang mustahil bagi Tuhan. Masih mujizat masih ada di gereja ini, mujizat masih ada dalam hidup kami. Engkau Allah yang menyembuhkan, Engkau Allah yang memulihkan, Engkau Allah yang memberkati. Kami percaya Tuhan, tahun baru menjadi tahun perubahan dalam hidup ini. Jadi lebih baik, lebih sehat, lebih kuat. Tuhan menjadi lebih diberkati dan lebih setia melayani Engkau. Setia beribadah, lebih baik lagi hidup kami. Karena paradigma kami, ketaatan adalah awal mujizat Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu bagi kami. Dan berkati sebentar kami juga membawa perpuluhan kami. Sebagai tanda ketaatan kami pada Tuhan. Dan percaya Engkau akan buka pintu-pintu langit, tingkap-tingkap di sorga. Engkau curahkan berkat kesembuhan, berkat pemulihan, berkat kelimpahan, berkat kebahagiaan, berkat keharmonisan, dan berkat untuk kami memiliki dan menikmati berkat-Mu di dunia ini. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap orang yang taat mengalami perubahan yang ajaib sepanjang tahun ini. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu dapat membawa perpuluhan melalui kotak-kotak yang disediakan di depan. Dan melangkah dengan iman, tahun ini hidup saudara berubah drastis dan mengalami mujizat yang luar biasa dari Tuhan. Demikian firman Tuhan pagi ini. Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Amin. Kemudian untuk beberapa pengumuman sepekan ke depan. Untuk yang pertama ibadah raya onsite kita minggu depan di tanggal 14 Januari 2024 diadakan pada pukul 8 pagi dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Pratama Yohan Emmanuel Prayetno. Dan bagi jemaat yang mungkin belum bisa hadir dalam ibadah onsite dapat tetap mengikuti ibadah secara online pada sore hari pukul 5 sore di channel YouTube GBI Semarang Indah. Untuk yang kedua, untuk pemberkatan nikah, pada tanggal 14 Januari 2024 akan diteguhkan dalam pernikahan kudus Saudara Mingjen, putra dari almarhum Bapak Si Iksan dan Ibu Oe Siolan,
dengan Saudari Mita Silviana, putri dari Bapak Prianto dan Ibu Frida Tulaseket. Selanjutnya untuk persembahan, bagi Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan atau persepuluhannya, bagi pelayanan dan pekerjaan Tuhan, amplop persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di pintu keluar gereja ketika Bapak Ibu akan pulang. Dan kemudian ada tambahan pengumuman waktu dan tempat, saya persilakan. Sebelum pulang, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu untuk dapat bangkit berdiri bersama-sama. Dan nanti Pendeta Madya Samuel Lloyd Prayatno akan memberikan doa berkat bagi kita semua. Mari kita mau datang kepada Tuhan untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Bapa, buat hari yang masih Tuhan berikan kepada kami untuk kami boleh bersama-sama datang beribadah untuk memuji dan memuliakan akan nama Bapa. Kami berdoa menyerahkan Tuhan buat seluruh kehidupan kami sepanjang tahun ini ke dalam penyertaan, tuntunan dan penyertaan Tuhan sendiri. Tuhan yang memimpin kehidupan kami sehingga kehidupan kami hari ini di tahun 2024 ini Tuhan boleh semakin teguh kepada Tuhan. Dan kami boleh menyambut kedatangan Tuhan kali yang kedua dengan hati yang penuh dengan sukacita. Bapak Ibu dikasih Tuhan pada hari ini, mari angkatlah kedua tanganmu kepada Tuhan. Pulanglah dan terimakan berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah dengan kesehatan yang baik. Diberkatilah keluarga dan rumah tanggamu. Diberkatilah usaha dan pekerjaanmu. Dan diberkatilah segala hasil pekerjaan tanganmu. Karena Tuhan yang menyertai engkau. Tuhan akan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan memberikan wajahnya kepadamu dan akan memberikan kepadamu damai sejahtera. Mulai saat ini sampai Yesus yang kita kasih datang untuk kali yang kedua. Mari kita semua percaya terima berkat dari Tuhan. Katakan dengan iman bersama-sama. Amin. Selalu bersyukur, satu